Saya Raihan Evi Wahab. Eh, saya sekarang bekerja di Kementerian Luar Negeri dengan status sebagai seorang diplomat. Eh, Jabatan saya sekarang adalah Kepala Subdirektorat Perdagangan Jasa dan Fasilitasi Perdagangan pada Direktorat Perdagangan Komoditas dan Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral. Kesan saya mengenai ALSA ya, saya dulu kan kuliah di Fakultas Hukum UNER itu tahun 95. Saya angkatan 95. Tidak langsung kenal dengan ALSA. Pada saat itu justru malah saya lebih tertarik untuk bergabung dengan satu organisasi politik di kampus, yang yang merupakan satu organisasi di mana keluarga saya turun-temurun tuh bergabung. Namun pada perjalanannya eh, terdapat hal-hal lain yang membuat saya kok tertarik untuk melihat organisasi kemahasiswaan lain. Dan pada saat itu dengan status sebagai seorang junior, saya sendiri akhirnya diperkenalkan kepada ALSA. ALSA waktu itu sudah ada tapi belum terlalu kuat ya. Dan jumlah personil pengurusnya juga tidak banyak. Pada saat saya masuk itu rata-rata kepengurusan ALSA itu dipegang oleh angkatan 91 dan 92, walaupun ada satu orang yang eh, dari angkatan 90. Nah, saya memulai ALSA itu, berkenalan dengan ALSA itu pada saat mengikuti satu kegiatan yang diselenggarakan di Surabaya berskala internasional. Itu adalah satu seminar internasional yang dihadiri oleh anggota-anggota ALSA dari seluruh negara ASEAN, karena pada saat itu ALSA masih lingkupnya masih ASEAN. Eh, di bawah kepemimpinan Direktur ALSA pada saat itu adalah Frida Luciana. Kita pada saat itu dilibatkan dalam proyek kegiatan di mana kita, atau saya dan teman-teman pada saat itu dijadikan semacam liaison officer LO, yang tugasnya itu sebetulnya mengurus tamu-tamu yang datang. Nah, tapi disitulah akhirnya saya melihat bahwa organisasi ALSA itu menarik karena membuat kita menjadi exposed terhadap dunia luar, terhadap orang lain dari berbagai negara dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Kesamaan cuma satu, kita sama-sama mahasiswa hukum. Dan sejak saat itu ya saya akhirnya mulai mulai mengikuti secara intens berbagai kegiatan ALSA yang kemudian akhirnya kita dikukuhkan sebagai anggota ALSA. Mungkin itu ya sedikit pengalaman mengenai ALSA pertama kali. Mungkin sebagai lanjutan dari cerita tadi ya, karena akhirnya saya melihat exposure kita sebagai mahasiswa hukum dengan dunia luar itu lebih terlihat di kegiatan-kegiatan ALSA. Akhirnya muncul keinginan saya untuk menjadi orang yang sebetulnya bukan hanya memahami organisasi secara internal, tapi bagaimana kita bersikap keluar, bagaimana kita mengantisipasi berbagai perkembangan yang terjadi di luar, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang membawa perubahan dari luar. Karena saya sekolah, saya kuliah, saya bergabung di ALSA itu adalah pada zaman transisi dari Indonesia lama menjadi Indonesia baru, ditandai dengan arus globalisasi. Komputer pun pada saat itu belum terlalu lama muncul, bahkan internet pun belum ada, sehingga memang pada saat itu adalah masa yang sangat kritis bagi kita, terutama bagi saya ya, untuk memahami bahwa globalisasi itu sudah di depan mata. Nah, jadi motivasi saya bergabung dengan ALSA adalah untuk memperluas wawasan, paling tidak wawasan saya sendiri, dan melatih diri saya menjadi orang yang memiliki kemampuan dalam
organisasi, bukan hanya organisasi yang bersifat lokal, tapi juga organisasi yang memiliki skup atau lingkup kerja yang lebih luas. Kalau untuk perjalanan ya, perjalanan karir saya di Alsa itu terutama di LC UNER itu sebetulnya tidak komplit. Kenapa? Karena saya tidak pernah di Alsa UNER itu tidak pernah menduduki jabatan director. Jadi mulai dari menjadi LO pada berbagai kegiatan, kemudian saya menjadi anggota bidang. Saya juga lupa bidang apa ya waktu itu ya. Tapi dimulai dari situ anggota bidang, kemudian menjadi koordinator bidang, dan terakhir di LC UNER saya itu menjadi sekretaris LC. Nah, pada tahun 99 saya menjadi 98 saya masih menjadi sekretaris LC. Kemudian ikut musyawarah nasional Munas di Bandung, yang pada saat itu kita bukan hanya di UNER tapi juga di semua LC yang ada di Indonesia pada saat itu, dan pada saat itu masih terbatas LC-nya hanya UI, Unpad, Undip, UNER, Unibrau, dan Unhas. Jadi hanya ada 6 LC pada saat itu. Itu kita memiliki krisis kepemimpinan, terutama kandidat-kandidat yang akan maju dalam pencalonan presiden Alsa Indonesia. Nah, pada tahun 98 di Bandung itulah kemudian semua LC mendaulat saya langsung menjadi presiden Alsa Indonesia National Committee. Dulu namanya masih National Committee, sekarang namanya National Board ya. Dari tahun 98 onward sampai saya selesai lulus tahun 2000. Tapi di LC sendiri jabatan saya yang tertinggi hanya sekretaris. Kalau manfaat banyak ya, tapi dari hal yang nggak disangka-sangka ya, bentuk kepedulian sosial itu salah satu manfaat yang saya rasakan. Kenapa? Karena saya waktu itu punya program Alsa Peduli yang kemudian saya bawa juga ke tingkat national board, tapi di LC sendiri itu waktu itu sudah ada, dan itu mengajarkan kita, saya paling tidak, untuk peduli terhadap lingkungan, dimana yang namanya organisasi kemahasiswaan apalagi kayak Alsa yang apa namanya yang skup atau lingkup kerjanya itu lintas batas, biasanya kita lupa dengan masyarakat sekitar kita, surroundings kita ya. Tapi di Alsa sendiri pada saat itu, apalagi dengan situasi dan kondisi pada saat itu menuntut kita untuk tetap peduli. Jadi sebetulnya kepedulian sosial saya lebih banyak muncul karena Alsa. Jadi itu saya anggap sebagai salah satu manfaat yang saya rasakan sebagai anggota Alsa. Tapi kalau kita berbicara manfaat secara keorganisasian, itu sebenarnya banyak sekali ya, karena bagaimana kita menjadi seorang manajer yang baik, bagaimana kita mengelola, menata, belum lagi kita menjadi seorang leaders gitu ya. Ya mungkin prinsip-prinsip manajemen mulai dari seorang carer, seorang doer, seorang thinker, kemudian menjadi seorang leader, itu saya dapatkan dari Alsa. Dan saya pikir manfaat-manfaat manajemen keorganisasian seperti itu bisa dirasakan manfaatnya oleh semua orang. Tapi above all, manfaat yang paling besar dari Alsa yang sampai sekarang masih saya rasakan manfaatnya adalah saya mendapatkan istri dari Alsa. Mungkin itu ya. Jelas lah, apalagi kalau tadi saya bicara mengenai masalah manfaat ya dari sisi manajemen keorganisasian. Saya belajar menjadi seorang carer, menjadi seorang doer, menjadi seorang thinker, menjadi seorang leader. Itu adalah manfaat yang saya rasakan sampai sekarang, dan saya gunakan, saya terapkan, saya implementasikan. Bahkan setelah sekian lama
dalam dunia kerja itu pun saya terapkan kepada subordinasi saya gitu ya. Jadi saya pikir apapun organisasinya, kalau kita bisa menggali lebih dalam mengenai manfaat yang kita dapatkan dari bentuk kegiatan aktivitas keorganisasian kita di masa lalu, terutama di zaman kemahasiswaan, itu pasti akan tetap dapat dirasakan manfaatnya hingga sekarang, hingga dunia kerja. Pesan ya, aduh, mungkin bagi teman-teman ALSA saat ini ya, terutama yang dari ALSI UNER, eh, jagalah baik-baik ALSA. ALSA itu berdiri, terutama di UNER itu, dengan perjuangan. Eh, apa namanya, kita semua tahu lah sejarahnya ALSA di Indonesia maupun ALSA di UNER, sehingga peliharalah organisasi ALSA sampai kapanpun, ambil manfaat yang besar untuk dipergunakan nanti buat teman-teman pada saat nanti sudah memasuki dunia kerja, dan turunkanlah ilmu pengalaman itu kepada adik-adik yang selanjutnya. Mungkin itu ya pesan saya. ALSA always be one.